15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan Indonesia ke Belanda. 17 Agustus 1945, Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. 29 September 1945, Belanda yang menjadi tawanan dibebaskan dan kemudian menyerang Republik. 15 Desember 1945, Belanda menyatakan hak milik atas Hindia Belanda, menjajah dari daratan, laut, dan udara. 9 April 1946, tak sudi menyerahkan kotanya, para pahlawan revolusi membakar kota Bandung. 29 November 1946, tentara Belanda meneror dengan membunuh dan menyiksa ribuan penduduk. 20 Juli 1947, tentara Van Mook mengepung Pulau Jawa. Para pemberontak terperangkap di Jogja. Januari 1948, sementara Belanda merayakan kerajaannya, beberapa pahlawan terus berjuang. Film pun berlanjut di sebuah lapangan. Terlihat beberapa tentara Belanda tengah menikmati waktunya dengan bermain polo. Sementara di sisi lain terlihat Amir dan Thomas yang tengah mengendap-endap sembari membawa senjata. Rupanya di kedai minum itu terdapat beberapa anggota Amir yang tengah menyamar. Marius pun memanfaatkan situasi itu untuk menyalin peta penyerangan Belanda. Dan saat prajurit Belanda selesai bermain, Senja dan Dayan berusaha mengulur waktu dengan menyediakan minum bagi mereka. Di situ Dayan mencoba menumpahkan air ke baju tamunya, sebagai tanda agar Amir segera menyelesaikan tugasnya. Sekalipun tamparan ia terima, tak apalah asalkan anak cucunya nanti tak terjajah. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Marius segera memberikan peta itu kepada Senja dan mengajak mereka bertemu di titik yang sudah ditentukan. Satu persatu dari mereka pun keluar, namun sialnya Budi malah tertangkap. Thomas yang melihat hal itu pun tak sabar untuk menembak semua kompeni itu. Tapi hal tersebut segera dilarang oleh Amir dan berkata bahwa mereka adalah tentara, bukan pembunuh. Hingga akhirnya Amir menyuruh Thomas untuk menyusul yang lainnya, sementara dirinya akan mengurus tertangkapnya Budi. Sebuah pilihan harus dibuat oleh Amir saat itu juga. Merasa dirinya sudah tertangkap dan akan menjalani serangkaian siksaan, Budi memberikan kode kepada Amir untuk segera membunuhnya, agar ia bisa mati sebagai pejuang, bukan pengkhianat. Berat bagi Amir untuk menentukan keputusannya, tapi ia yakin hal itulah yang diinginkan Budi. Akhirnya melesatlah tembakan Amir menembus jantung Budi. Disusul ke arah musuh. Mendengar baku tembak telah terjadi, mereka bertiga segera pergi dengan memacu kudanya. Dan film pun berakhir, tapi bohong. Setelah kejadian itu, Thomas rupanya sangat tidak suka dengan keputusan kaptennya itu dan memilih untuk keluar. Marius yang melihat hal itu pun menasihati Amir untuk membiarkan Thomas menenangkan dirinya. Dan untuk Amir, Marius memberikan saran agar kaptennya itu mengunjungi istrinya di rumah, mengingat kandungan melati kini sudah masuk usia tua. Raut bahagia seketika terlihat dari wajah kedua pasangan yang lama tak bertemu itu. Di situ Amir meyakinkan Melati bahwa perjuangan ini ia lakukan agar anaknya nanti bisa hidup merdeka di tanah sendiri. Hari berganti malam, di sebuah warung remang-remang, terlihat Marius tengah mengingat masa lalunya, di mana ayahnya marah ketika mendengar Marius daftar sebagai tentara Indonesia, padahal ayahnya sudah mendaftarkannya ke tentara Belanda. Sekalipun ayahnya adalah seorang Belanda, tapi jiwa nasionalisme Marius tak terelakkan lagi. Kemudian Marius mencoba menenangkan dirinya dengan menggoda wanita di sana. Namun saat Dayan yang bisu mencoba berkomunikasi dengan Thomas, ia malah ditertawai oleh pasukan Kapten Sofwan dan mengatakan bahwa mereka bertiga cuma perusuh kotor. Dayan dan Thomas yang tak terima akan hal itu pun mendekati mereka. Di situ Thomas mempunyai siasat untuk membongkar keburukan Kapten Sofwan di depan orang-orang. Bahwa saat perang di Semarang, pasukan Kapten Sofwan berbaris paling berani untuk kabur.
paling berani untuk mundur. Tak sampai di situ, Thomas juga memberikan lipstick pink kepada sang kapten. Mendapat penghinaan itu, seketika terjadilah pusreng di antara mereka. Tapi sekali lagi, pasukan Amir Chase adalah pasukan yang sudah terkenal kebarbarannya. Hingga akhirnya, pasukan Sofan pun takluk kepada mereka bertiga. Namun karena hal itu, Mayor Fadri marah kepada mereka karena telah mencoreng nama baik tentara. Dan saat Amir datang kemudian meminta maaf atas apa yang telah dilakukan anak buahnya, Mayor Fadli memaklumi karena sudah waktunya si pengecut Sofan itu merasakan sakit. Kemudian Mayor Fadli mengajak mereka berlima melihat kondisi para korban kekerasan musuh dan memperlihatkan salah satu korban yang disiksa begitu kejam oleh Kolonel Reimer, seorang pemimpin musuh yang terkenal sangat bengis dalam menyiksa korbannya. Thomas yang mendengar hal itu pun seketika teringat keluarganya yang dibunuh oleh Reimer. Dan untuk itu, Mayor Fadli memberikan misi kepada Amir Chase untuk menyusup dan membunuh Reimer. Namun misi itu malah ditolak oleh Kapten Amir. Alasan yang ia katakan sama seperti berkata kepada Thomas, bahwa mereka adalah tentara, bukan pembunuh. Mayor Fadli yang mendengar penolakan itu pun kaget dan berkata apa susahnya membunuh satu iblis demi menyelamatkan ribuan nyawa. Pendapat berbeda terlihat saat Thomas menyetujui untuk menggorok leher Reimer. Sepertinya Amir menginginkan berperang secara kesatria. Hingga akhirnya sang kapten memutuskan untuk mundur dari kesatuan. Dayan yang melihat hal itu segera menyusul Amir. Dengan kebisuannya, ia meminta agar Amir berkenan untuk kembali. Tapi rupanya keputusan Amir sudah bulat. Ia mengatakan bahwa perang ini tidak akan selesai dengan saling bunuh. Kemudian dengan bahasa isyarat, Amir mempercayakan semuanya kepada Dayan, lalu pergi. Sesampainya di rumah, Amir memberitahu Melati bahwa dirinya telah mundur dari kesatuan. Kemudian ia meluapkan kebenciannya terhadap kesatuan. Sekalipun ia cinta negeri ini, tapi Amir lebih mencintai Melati. Aku lebih cinta kepadamu. Gombalan setingkat pejuang. Melati yang mendengar hal itu pun merasa senang. Akhirnya mereka berdua bisa hidup seperti dulu, tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan kematian. Sementara di tempat lain, terlihat Dayan yang tengah menjelaskan rencananya kepada Thomas. Namun karena ia bisu, Thomas sama sekali tak memahami perkataan temannya itu. Hingga keduanya malah bertengkar, kemudian Dayan pun pergi. Marius yang memahami maksud Dayan kemudian menjelaskannya kepada Thomas bahwa rencana Dayan adalah mereka pergi ke perkampungan nelayan dengan menyamar menggunakan kapal nelayan. Akhirnya belayarlah mereka dengan kapal sewaan, mengarungi lautan lepas demi tegaknya NKRI. Sementara Amir kembali ke rutinitasnya dulu, menjadi seorang guru, mencerdaskan generasi muda agar terbebas dari belenggu pembodohan. Namun seiring berjalannya waktu, nampaknya hati Amir tak dapat dibohongi. Kerinduannya akan perjuangan di medan tempur membuat hatinya tersiksa. Melati yang sadar kegelisahan suaminya pun mengatakan agar segera berangkat berperang. Selesaikan misi ini dan cepatlah pulang, sebelum anaknya lahir. Dengan kebulatan tekadnya, pergilah sang kapten untuk menumpas penjajahan di negeri ini. Diiringi nyanyian merdu dari senja yang menggambarkan kerinduannya akan daratan. Namun sesaat muncul Marius yang muntah akibat mabuk laut. Di saat Thomas mentertawakan temannya itu, Marius melihat sebuah kapal dari kejauhan. Saat dilihat lebih teliti, ternyata itu adalah kapal milik Belanda. Seketika mereka pun bersiap mengambil senjatanya. Namun saat semua sudah siap di posisi, dari belakang Thomas CS malah ditodong senjata. Usut punya usut, ternyata pemilik kapal itu telah dibayar lebih mahal oleh Belanda
untuk membunuh Thomas CS. Saat pimpinan kapal itu hendak memenggal Thomas, seketika muncul Marius dari atas yang menghujani peluru. Momen itu pun dimanfaatkan Thomas dan lainnya untuk bertarung. Saat mereka berhasil menumpas perampok itu, Marius memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai nahkoda. Thomas yang melihat hal itu merasa jengkel. Apa Marius juga pernah sekolah pelayaran? Jauh di sana, musuh tak tinggal diam. Tembakan pun terus dilancarkan ke kapal Thomas. Merasa perlawanannya sia-sia dan kapal akan segera hancur, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk lompat ke laut. Dan lompatan Marius sebagai penutup hancurnya kapal mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai ke daratan. Namun sialnya musuh masih terus menembaki hingga hampir saja mengenai Marius. Saat sampai di atas tebing, Marius yang sudah mabuk laut ditambah luka akibat tembakan tadi akhirnya pingsan. Sementara di markas Belanda, terlihat Kolonel Reimer tengah menyiksa tawanannya di hadapan prajurit lainnya. Tak tahan melihat siksaan itu, salah satu prajurit bernama Sumarjo pun meminta agar atasannya itu untuk berhenti menyiksa. Melihat darah di tangannya, kemudian kita diajak melihat masa lalu Reimer, di mana dulu ia menjadi tawanan Jepang akibat kalahnya pihak sekutu. Di situ rupanya ia juga mempunyai seorang kekasih warga pribumi. Hingga suatu hari, Reimer diinterogasi oleh pihak Jepang untuk mengatakan keberadaan senjata milik Belanda. Di situ pihak Jepang heran saat melihat Reimer tak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Padahal sekian abad ia menjajah negeri ini. Hingga saat Reimer tak mau menunjukkan keberadaan senjata miliknya, pihak Jepang pun memperlihatkan kekasih Reimer yang tengah disiksa. Dengan mata kepalanya, ia melihat kekasihnya itu dipenggal kepalanya. Sejak saat itulah, Reimer menjadi pribadi yang teramat kejam. Dan tak banyak omong, ia pun langsung menembak mati tawanannya tadi. Singkat cerita, saat Marius sudah pulih, mereka berempat pun melanjutkan perjalanan. Tak sengaja mobil milik pasukan Reimer mereka lihat. Kemudian mereka mendekati sebuah rumah tak jauh dari mobil terparkir itu. Dan benar saja, terlihat beberapa prajurit yang tengah melakukan kebiadabannya. Thomas CS pun muncul dan menghabisi mereka semua. Marius sendiri merasa ngeri saat melihat mayat keluarga itu. Hingga tiba-tiba, spontan muncul besi yang menusuk tubuh Marius. Dan hal itu adalah ulah musuh. Dengan cekatan senja kemudian menembaki prajurit itu. Melihat Marius yang hampir sekarat, Thomas teringat akan kelompok Kolonel Wayan. Di tengah traumanya melihat keluarganya mati mengenaskan, wanita bernama Dayu ini pun bersedia mengantarkan mereka ke markas Kolonel Wayan. Dengan menantu Marius yang semakin kritis, sampailah mereka di tempat itu. Setelah Thomas meragukan tempat yang sepi itu, seketika muncul beberapa pejuang bersenjata dan membawa mereka ke gua. Di situ Thomas disuruh menemui Kolonel Wayan di kantornya. Namun alangkah terkejutnya Thomas saat melihat Amir tengah berada di situ. Namun di situ Thomas mengatakan bahwa Amir adalah seorang pembelot, bukan pejuang. Di situ Kolonel merasa tersanjung karena kedatangan dua anggota TNI sekaligus. Dan saat Kolonel bertanya siapa pemimpin mereka, keduanya sama-sama mengaku sebagai pemimpin. Akhirnya Kolonel memutuskan Amir tetaplah sebagai kapten dalam timnya. Namun untuk misi ini, Thomas tetaplah penanggung jawabnya. Kemudian Kolonel menjelaskan bahwasannya Reimer dikelilingi oleh prajurit-prajurit terbaik dan sama sadisnya dengan dirinya. Mendengar hal itu, Thomas pun mempunyai rencana untuk menggalang kekuatan dari warga sekitar, mengajak mereka untuk bergabung ke pasukan. Pelatihan pun diberi, dan dalam senyap satu persatu pasukan Reimer pun mereka habisi.
hingga membuat kolonel itu marah karena tak mampu menemukan tempat persembunyian musuhnya. Sementara kondisi Marius semakin kritis, tak ada jalan lagi selain berdoa. Saat Senja berkata bahwa Marius tak percaya akan doa, Amir menjawabnya bahwa ia percaya akan keajaiban dari doa. Mulailah satu persatu dari mereka berdoa sesuai kepercayaannya. Hingga akhirnya keajaiban pun muncul. Marius berhasil keluar dari masa-masa kritisnya. Di tengah kebingungan Reimer karena banyak pasukannya yang tertangkap, Sumarjo pun datang dengan mengatakan bahwa ada seorang wanita yang akan mengatakan keberadaan kelompok Wayan. Dan itu adalah Dayu. Rupanya hal tersebut adalah siasat Amir untuk pertempuran besar besok. Untuk itu penting bagi mereka mengungsikan anak-anak serta para wanita. Pagi pun tiba. Terlihat pasukan Reimer telah datang dengan satu truk prajurit. Sementara terlihat Dayu tengah menggendong bayi sendirian di pura. Tibanya di sana, prajurit itu langsung menanyai Dayu di mana para pasukan Kolonel Wayan. Namun hal itu sama sekali tak dijawab oleh Dayu. Hingga akhirnya ia membuka kedoknya bahwa yang dibawanya bukan bayi, melainkan senapan. Seketika muncullah mereka dan kota senjata pun tak dapat dihindarkan. Tapi saat Dayan berusaha menyerbu truk prajurit, rupanya ia telah ditipu dengan bebenggek sawah. Tiba-tiba getaran dahsyat pun muncul, dan rupanya muncul tank-tank disusul prajurit besar di belakangnya. Seketika baku tembak sesi kedua pun terjadi. Dan karena kalah jumlah dan senjata, akhirnya banyak dari pihak Amir CS yang mati. Rupanya Reimerlah dalang di balik tembakan tank itu. Marius yang sudah sembuh pun tak ketinggalan ikut bertempur. Namun lagi-lagi ia malah terkena tembakan tank. Dayan yang melihat Dayu tengah dikejar musuh pun kemudian mengejarnya dan membunuh satu persatu dari mereka. Sembari kembali ke medan perang, rupanya bantuan pasukan lain pun datang. Marius sendiri tengah sibuk bertarung dengan Sumarjo. Di sini akhirnya ia bisa merasakan pertarungan yang sungguhan tanpa harus mundur lagi. Hingga saat dirinya terdesak, ia mencoba melemparkan pasir ke mata Sumarjo, kemudian menembaknya. Sementara Amir dan Kolonel Wayan mencoba menghentikan serangan api milik musuh. Dengan menjadikan dirinya sebagai umpan, akhirnya mereka berdua berhasil. Tapi sayang, dari kejauhan muncul tembakan yang mengarah ke Kolonel Wayan. Seketika ia pun gosong kemudian meninggal. Amir yang melihat hal itu pun marah dan menembaki musuh. Kemudian Senja mengambil tembak dan mengarahkannya ke tank milik Reimer. Seketika kolonel itu pun keluar karena di dalam ia merasa terfogging. Akhirnya kelompok Dayan muncul untuk membalikkan keadaan. Thomas sendiri menghampiri Reimer untuk bertarung dengannya. Hingga saat ia mampu menjatuhkannya dan melihat Reimer kabur, Thomas langsung masuk ke tank dan menembakkan peluru ke arah Reimer. Namun rupanya kolonel botak itu berhasil lolos dan berlari ke arah tebing. Thomas tak tinggal diam dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya ia pun menusukkan pisau secara perlahan ke jantung Reimer. Amir yang melihat hal itu menyuruh Thomas untuk menghentikannya. Setelah semua datang dan Thomas melepaskan Reimer, dibawalah kolonel itu oleh Amir dan Marius untuk diadili. Dan film pun berakhir.
Inilah perjalanan akhir dari Amir CS. Dengan suguhan film ini, setidaknya kata merdeka tidak hanya menjadi slogan saja, tapi benar-benar dirasakan oleh kesemua dari kita. Seperti kata Bung Karno, ketahuilah bahwa kemerdekaan barulah sempurna bila mana bukan saja dari politik kita merdeka, dan bukan saja ekonomi kita merdeka, tapi di dalam hati pun kita merdeka. Terima kasih dan selamat bertemu di film selanjutnya. Bye-bye.